Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun brother sister di seluruh Indonesia. Jadi di video kali ini aku tuh mau ketemu sama seseorang yang kalian juga banyak request. Siapa sih dia? Safira. Safira, jadi mumpung ini juga masih di Tasik, aku tuh mau ketemu lagi sama Safira. Dan kira-kira nanti akan seperti apa. Yang pastinya kita bakal coba tanya-tanya. Karena kan waktu pertama di prank itu Safira itu dia bilangnya masih jomblo. Karena waktu itu dia baru putus ya kan. Nah sekarang aku pengen tahu apakah dia sekarang udah punya atau masih jomblo. Kalau masih jomblo ini kesempatan brother nih. Sekarang kita bakal langsung aja jemput Safira. Dan nanti juga aku bakal nyanyi sama Safira. Kira-kira bakal nyanyi apa. Ini dadakan sih sebenarnya. Jadi aku tuh gak tahu nanti bakal kayak gimana. Yang pastinya kalian harus tonton terus, oke? Sekarang kita udah nyampe di samping rumahnya kayaknya nih. Oh iya bener, ini dia. Itu dia datang. Safira. Yang kangen Safira siapa nih? Apa? Gimana? Oh, sendiri? Sama Bang sama ponakan. Tapi dia nunggu di masjid ini. Oh, Apa kabar? Sorry. Ini kayaknya kurang ini. Apa kabar Safira? alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil Buka ya? alamin. Iya, boleh. Masih. Instagram gitu terus ditanyain kerja kapan bikin video bareng lagi. Oh, gitu? Terus Banyak yang nanya ada gitu yang juga? ada yang nanya juga udah bikin video berapa katanya. Maksudnya? Terus udah bikin video berapa, udah bikin konten berapa katanya. Bikin lagi atau enggak katanya nanya. Terus kalau udah bikinnya udah berapa nih, banyak gak katanya gitu nanya. Sekarang kegiatan apa aja sih kamu? Aku Kuliah? paling kuliah, yang pasti kuliah, terus ada organisasi sama kerja. Iya, organisasi apa? Organisasi di tempat kuliah kamu kayak gitu? Aku jadi organisasinya tuh ada di dalam kampus, ada yang luar kampus. Kalau di dalam kampus tuh kayak BMPLM gitu kan. Oke. Nah kalau di luar kampus aku baru join di HMPI. HMPI itu Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia. Wih, hebat. Jadi mungkin ada bisa yang mau gabung, mungkin bisa? Bisa banget. Oh gitu? Bisa banget. Gimana caranya? Caranya buat mahasiswa baru nih yang baru mau daftar ke universitas atau ke perguruan tinggi yang ada jurusan pariwisata, boleh banget langsung ada nih di setiap kampusnya tuh ada kayak pengurusnya. Nah, si pengurusnya itu nanti yang menyalurkan si maba itu untuk join di Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia. Jadi nanti tuh kita bikin program kerja bareng, bisa ketemu nih, kayak misalkan program kerjanya kemarin aku baru ada musyawarah wilayah di Bogor. Nah, aku kan di DPW 2 itu maksudnya di Jabodetabek, Bandung sama Tasik gabungnya. Nah, di si DPW 2 ini ada acara musyawarah wilayah di Bogor. Anak Jabodetabek, Tasik, Bandung tuh kita kumpul semua di Bogor gitu. Pokoknya seru deh. Soalnya banyak program kerja yang kita tuh keluar kota nih, kayak nanti aku ada program kerja ke Bali, terus akhir tahun ada program kerja lagi kongres di Lombok gitu. Ih, kok jauh-jauh banget sih? Ya soalnya kan himpunannya ini se-Indonesia ya lingkupnya. Jadi kita kumpulnya juga nggak bisa di Tasik-Tasik aja, Bandung aja. Jadi menyebar gitu di mana-mana. Kan pariwisata juga. Jadi gini, sekarang itu kan mungkin banyak banget tuh untuk teman-teman kita yang mungkin khususnya di wilayah Tasikmalaya, yang mereka tuh udah banyak tuh, teman-teman aku juga ada tuh yang pada keluar SMA itu, SMK. Mereka suka kayak bingung gitu, pengen kuliah itu yang enak yang kayak gimana, seperti apa gitu. Menurut kamu ada masukan gak sih kamu sebagai anak kuliahan gitu untuk mereka ini gitu, gimana gitu? Mungkin awalnya aku cerita dikit kali ya. Boleh lah. Dulu pas aku SMK kan. Aku bingung banget antara mending kerja atau kuliah, terus mau kuliah di mana, mau negeri apa swasta, kan itu kebingungan anak-anak yang baru lulus SMA SMK nih ya.
Terus yang aku pikirin pertama itu pasti mikir antara aku mau lanjut kuliah dulu atau kerja dulu. Pasti itu yang jadi patokan pertama aku pikiran dulu kesana. Aku mikir kenapa aku nggak langsung kerja karena dari SMK. Aku pengen lanjutin pendidikan dulu lah, karena aku tuh kebetulan SMK waktu itu gimana ya, nggak sesuai dengan aku awalnya minat, cuma pas kesini ternyata nggak cocok nih fashionnya, aku ternyata nggak di sini. Gini loh, aku tuh daftar kuliah bukan nyari kayak aku pengen kuliah di UI, aku pengen kuliah di Unpad, aku bukan kayak gitu, tapi nyarinya bener-bener kayak aku pengen kuliah di jurusan ini. Jadi bukan aku pengen kuliah di ini, tapi aku pengen kuliah di jurusan ini. Nah, aku waktu itu pernah sempat mau kuliah di jurusan ilmu komunikasi. Yang aku udah cari-cari ilmu komunikasi itu negeri ada banyak. Cuma yang aku ambil waktu itu belum sempat daftar, aku masih baru kepikiran ke sana. Aku baru kepikiran itu di UPI sama di Universitas Negeri Yogyakarta. Terus jadi keinginan kamu tuh sebenarnya setelah kuliah tuh kamu tuh mau jadi apa sih sebenarnya? Aku kan kuliah di Fakultas Pariwisata, jurusannya perhotelan. Jadi setelah ini pasti aku emang dari dulu aku pengen kerja di perhotelan, manajemen perhotelan lebih tepatnya. Jadi di back office, cuma kesini ternyata ada juga departemen-departemen yang asik di perhotelan. Paling aku pengen nyoba di hotel, tapi di bagian food and beverage, kalau enggak front office. Kemarin tuh kamu tuh umurnya berapa? Aku sampai detik ini pun masih 18 tahun. Ya, ini dia masih 18 tahun, lupa aku. Kemarin tuh aku tuh sempat pas pertama ketemu sama Vira tuh, dia tuh kemarin tuh lagi galau kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Oh iya ya? Iya, dia tuh lagi galau, katanya dia tuh baru putus cinta. Waduh. Cuman aku nggak tahu nih sekarang kabarnya Vira sekarang gimana. Apakah masih emang lagi galau dalam berlarut dalam kegalauan cinta yang bucin? Enggak lah, pastinya enggak. Sekarang karena udah lumayan sibuk dengan organisasi kuliah dan kerjaan, jadi lebih teralihkan dan ya udah biasa aja sekarang. Jadi daripada mikirin cinta, mending mikirin organisasi ya, kuliah yang bener. Jodoh mah nanti juga datang. Tapi udah ada yang deket atau yang gimana? Pas kemarin kamu ketemu sama aku tuh mungkin di Instagram ada yang Kak Safira gini atau gimana, yang ngajak kenalan tuh gimana gitu? Mungkin kalau deket sempatnya, cuma kalau sampai sekarang lanjut atau enggak. Oh gitu? Enggak. Tapi yang sempet yang dari Instagram yang baru ada? Enggak lah, kalau dari Instagram yang baru paling yang kenalan temen yang satu SMK atau gitu. Kamu tuh kan kuliah nih. Nah, sebagai anak kuliahan tuh biasanya tuh banyak banget teman-teman kamu mungkin yang mereka tuh kalau misalnya kayak gak punya pacar tuh kayaknya gak enak gitu. Apalagi di tempat kuliah, mungkin pengen diantar bareng atau misalkan pulang diantar, pergi dijemput. Itu emang kamu tuh gak mau kayak mereka gitu. Sebenarnya mungkin karena aku udah 8 bulan sih ya, udah 8 bulan jomblo udah 8 bulan. Udah terus lama? Udah lama. Kirain tuh baru putus. Enggak, aku udah 8 bulan putus. Ya, mungkin udah terbiasa jalan dari rumah misalnya ke tempat kerja atau ke kumpulan organisasi atau apapun sendiri, ya udah biasa aja. Rata-rata kebanyakan daripada yang jomblo tuh kayaknya lebih banyaknya tuh yang emang mereka tuh punya pasangan. Iya. Tapi keinginan kamu tuh kayak misalkan punya cowok tuh, misal nih kamu ada kemungkinan besar nggak sih untuk dekat-dekat ini tuh kamu tuh bakal dekat sama cowok, atau misalkan kamu tuh bakal punya cowok mungkin? Buat sekarang emang aku nggak ada deket sama siapa-siapa, nggak ada sama sekali deket sama siapa-siapa. Nggak ada sama sekali. Ya nggak jadi ada sama sekali. Kalau misalkan harus dibuktikan, pure chat aku tuh cuma grup organisasi, grup kelas, sama grup kerjaan, udah itu aja. Wih, hebat banget ya. Bener-bener nggak ada chat sama cowok pun, paling kayak misalkan teman organisasi yang nanyain soal organisasi, atau teman kampus, teman kelas yang nanyain soal tugas. Jadi nggak ada yang chat panjang terus lebih spesial gitu lebih spesial gitu, nggak ada. Vira tuh orangnya tuh kayaknya nggak mudah banget untuk jatuh cinta kayaknya ya. Iya, tapi ya kalau sekalinya jatuh gini cinta, loh, aku itu tipe orang yang gampang bisa berbaur dengan siapapun, kayak ketemu sama teman baru, sama orang baru tuh gampang akrab. Cuma ya udah, kalau misalkan emang aku nyaman ngobrol sama mereka sebagai teman, ya udah teman aja, tapi buat buka hati tuh susah gitu. Tapi kalau udah buka hati tuh kayak bucin. Gitu? Susah. Kenapa rata-rata kalau cowok tuh suka kayak gitu ya? Ya rata-rata mungkin kayak gitu ya. Tapi kamu ada target gak sih sebenarnya untuk
untuk apa namanya dalam nikah? Adalah. Ada targetnya. Ada. Kamu pengen di umur berapa sih? Antara mungkin minimal 22, Minimal 22. maksimalnya 24 lah. Banyak sih ya mungkin yang di 30-an yang belum nikah mungkin ada aja cewek, cuma Ya, kalau buat aku pribadi kayaknya kalau sampai 30 gitu. segitu udah lampau banget sama target. Soalnya aku tuh kan anak pertama. Oh, anak Jadi pertama? anak pertama. Jadi kan aku punya adik-adik, maksudnya aku tuh pengen sebelum nikah tuh kayak misalkan adik aku nih yang sekarang baru mau SMA, aku yang urusin buat kuliahnya, apa-apanya. Jadi aku tuh sebelum nikah tuh pengennya ada ngasih sesuatu yang gimana ya? Ngasih sesuatu yang Ngebantu mereka gitu. ngebantu keluarga dulu. Ketika emang kamu dekat sama cowok atau menginginkan cowok itu kriterianya itu seperti apa sih yang kamu inginkan itu sebenarnya? Sebenarnya nggak banyak sih ya. Yang pertama mungkin pekerja keras. Yang kedua itu tanggung jawab, pasti tanggung jawab dalam ngebimbing aku, terus tanggung jawab buat kedepannya keluarga kan pasti punya anak-anak, terus tanggung jawab sama ya apa yang harus dilakukan sebagai seorang suami lah. Brother, jadi sekarang tuh kita mau berhenti dulu sejenak kayak gitu karena biar lebih fokus juga, karena ketika aku bawa mobil itu tuh aku tuh gak bisa fokus lihat wajahnya Vira gitu. Jadi menyayangkan banget, sepanjang jalan aku tuh cuma ngeliat jalan bukan ngeliat Vira, sedangkan Vira tuh ada di samping aku gitu. Gombalnya tuh bisa gitu. Di dalam sebuah cinta terdapat bahasa yang mengalun indah, mengisi jiwa merindu. Oke, jadi kita bakal lanjut karena nanti juga aku tuh bakal nyanyi sama Vira tapi gak tahu mau nyanyi apa. Vira juga pasti dia bingung mau nyanyi apa. Baru tahu soalnya mau nyanyi. Baru tahu. Jadi bingung. Tapi kita bakal coba nanti, mungkin Vira ada lagu yang dia suka atau ya mungkin bisa duet. Membayar request kalian di DM aku. Itu Sumpah aku emang diserang banget sama DM mereka yang bilang katanya cover bareng nyanyi dong, bikin video dong, gini. Udah lah, pusing. Tuh mereka katanya pengennya request apa? Request lagu lah. Cuma mereka nge-request lagunya lagu apa gitu. Gak ngasih tahu untuk lagu apa-apanya kayak gitu. Makanya untuk ngebayar aku sering live dan aku sering nyanyi di live gitu. Oke, untuk ngebayar itu kamu tuh nyanyinya di live. Di live. Kayak gitu. Jadi sekarang kebetulan kita ada kesempatan ketemu dan kita nikah. Bila rindu ini masih milikmu, ku hadirkan sebuah tanya. Oke, aku udah megang gitar dan kita bakal dengerin Safira nyanyi. Kamu mau nyanyi apa? Apa ya? Lagu pop yang paling kamu suka tuh lagu apa sih? Tapi aku bisanya refnya sih. Gak apa-apa. Rapnya apa? Yang sumpah ku mencintaimu. Aku juga sama. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah, kau membuat diriku. 1, 2, 3. Sumpah ku mencintaimu, sungguh ku gila karenamu. Sumpah mati hatiku untukmu, tak ada yang lain. Mati rasaku tanpamu, henti nafasku karenamu. Sumpah mati aku cinta. Aku bingung deh. Aku bingung maksudnya ini nada yang keberapa. Apa sih alasannya kamu tuh kok bisa lagunya tuh kok sumpah mencintai kamu gitu? Apakah lagu itu tuh emang lagu buat aku yang ada di depan kamu, atau emang lagu itu tuh pernah kamu alamin sebelumnya sama mantan kamu? Adalah buat seseorang mungkin ya. Iya. Adalah ya. Berarti udah ada seseorang ya? Kalau deket enggak, cuma ya emang aku ada seseorang yang gimana ya, bikin aku tuh kagum gitu. Kagum, oke. Tapi kalau misalkan cowok itu tuh nembak kamu gitu, tiba-tiba nembak kamu gitu, itu gimana? Kira-kira kamu bakal terima nggak? Yang pasti seneng sih pasti ya. Iya. Maksudnya seneng tuh karena ya kamu tuh cowok yang aku Kagumin gitu ya? gitu. Oke, Terus ya. soalnya aku gimana ya, aku kagum bukan karena aku baru ketemu dia atau baru kenal dia beberapa
beberapa hari atau beberapa minggu, tapi aku udah kenal dia cukup lama gitu. Jadi aku bisa kenal dia tuh udah lama. Jadi buat kagum tuh bukan karena sekali ketemu dia orangnya baik aku suka kagum, nggak gitu, tapi emang karena aku udah kenal dia dari lama dan aku kagum sampai sekarang. Kasihlah lagu lagi buat dia. Ini buat pengagum rahasia. Pokoknya semoga si cowoknya tuh bisa melihat betapa tulisnya, betapa kagumnya seorang Safira terhadap cowok itu. Anjir. Ada yang cocok buat kamu? Apa? Karena aku mencintaimu dan hatiku hanya untukmu, tak akan menyerah, takkan berhenti mencintaimu. Ku berjuang dalam hidupku untuk selalu memilikimu seumur hidupku, setulus hatiku hanya untuk Fira, hanya untuk si dia. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, tapi ku tetap bahagia. Selalu ku syukur. Gini lah ya, cowok itu yang lebih baik mungkin dari dia banyak ya. Terus yang gimana lagi ya, yang lebih baik pasti banyak. Terus dia juga nggak selamanya gimana ya, mungkin menurut aku karena aku emang kagum sama dia ya, aku lihat dia tuh baiknya banyak gitu. Cuma mungkin orang lain yang menilai dia mah gini, dia mah gitu, banyak juga ya. Kayak misalkan si ini mah suka gini, si ini mah suka gitu, kan pastilah banyak omong dari mulut ke mulut tentang orang ini. Cuma aku tuh lebih ke apapun yang orang lain omongin tentang dia, selama dia baik sama aku dan selama apa yang dia tunjukin ke aku baik, ya itu yang aku nilai gitu. Oke, jadi kamu gak mendengarkan apa kata orang lain terhadap dia? Gak peduli juga. Gak peduli juga, ini keren banget. Tapi kamu pernah galau sama dia? Mungkin bisa dibilang kayak aku tuh sampai detik ini kenapa belum pernah galau? Belum nyari orang baru ya karena karena aku tuh nggak pernah menemukan sosok dia di orang lain, dan pasti itu tuh susah karena setiap orang tuh pasti punya sikap yang beda-beda, punya positif negatif yang beda-beda. Betul? Tapi aku tuh karena aku udah kagum sama dia, jadi aku tuh nyari sosok dia di orang lain tuh susah. Jadi udahlah, lebih baik aku gak usah mencari. Aku sama dia misalkan ya udah jalanin aja, kita temenan. Kalau misalkan soal jodoh mah nanti juga datang sendiri. Dan aku pun nggak minta kayak aku suka sama kamu nih, kamu pacarin aku dong, nggak gitu. Ya udah silahkan kita jalanin aja. Lagian buat target aku kan masih jauh juga. Iya, jadi ya udah. Betul. Daripada terkadang kita malah pacaran tapi malah jadi kerusak pertemanan tuh. Terkadang malah suka jadi imbas itu balas dendam lah, jadi malah saling blokir lah. Atau nggak jadi diem-dieman lah. Gak profesional lah. Gak profesional, iya betul gak sih kayak gitu ya. Kita nyanyi. Kamu nyanyi apa? Lagu Samson Bukan Diriku. Tapi ini bukan buat dia ya, tapi ini buat seseorang di masa lalu. Buat aku. Yang mungkin aku nggak bisa menceritakan jelas detail, tapi aku bisa menyampaikan lewat lagu ini. Oke, jadi ini buat seseorang yang ada di masa lalu. Lagunya tuh gimana sih? Walau ku masih mencintaimu, ku harus meninggalkanmu. Walau ku masih mencintaimu, ku harus meninggalkanmu, ku harus melupakanmu. Meski hatiku menyayangimu, nurani membutuhkanmu, ku harus merelakanmu. Oh, aku harus merelakanmu. Emang itu sih cocok banget buat masa lalu. Kok jadi, udah aku juga udah rela deh. Udah rela banget ya? Udah rela banget. Karena sekarang ada
seseorang yang bisa mengobatinya. Ya. Udah sih. Tapi udah, sekarang pokoknya karena kamu udah rela, kamu jangan galau lagi. Nggak galau, biasa aja. Pokoknya kita akhiri biar gak galau, kita dengan yang adem-adem. Oke, Aisyah Safira. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humairah, kasih sayang Rasul cintamu. Iya. Wah, emang suaranya tuh emang kamu gak ada keinginan buat jadi penyanyi? Aku tuh masih belajar jadi kayak malu-malu. Tapi emang suaranya bagus sih, makanya kenapa di live juga kamu banyak banget yang minta untuk nyanyi, karena mungkin emang suara kamu tuh bagus. Tapi kamu gak ada keinginan untuk lebih melejit lagi, untuk misalkan nih nanti takutnya ada manajemen yang mau ngambil kamu, ngerekrut kamu untuk jadi penyanyi, kamu gimana? Ya pastinya kalau misalkan ada orang yang mempercayai aku untuk menjadi seorang penyanyi, ya aku juga bakal belajar lebih baik lagi buat orang-orang yang lihatnya nanti. Oke, kamu akan harus buktiin sekarang. Kamu kasih lagu pop terbaik kamu. Lagu apa? Aca. Aku tak mudah untuk mencintai, aku tak mudah mengaku ku cinta, aku tak mudah mengatakan aku jatuh cinta. Senandungku hanya untuk cinta, tirakanku hanya untuk engkau, tiada dusta. Sumpah ku cinta sampai ku menutup mata. Yeah.